Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sandi dengan NIM 0309182077. Saya dari IPS 2 semester 7. Pada mata kuliah isu-isu sosial kontemporer, di sini saya akan membahas mengenai sebuah kasus yang berjudul pelecehan seksual terhadap wanita. Nah, sebelum memasuki kasusnya lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pelecehan seksual itu terlebih dahulu. Jadi, pelecehan seksual itu adalah segala tindakan seksual yang diancam pada korban, baik itu berupa lisan, fisik, dan isyarat tertentu yang membuat mereka merasa tersinggung, dipermalukan, bahkan merasa terintimidasi. Nah, pembahasan selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk pelecehan seksual. Di sini yang pertama ada perilaku menggoda. Perilaku menggoda ini ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, yang tidak pantas, yang tidak diinginkan oleh korban. Yang kedua ada pelanggaran seksual. Perilaku ini berupa pelanggaran seksual yang berat seperti halnya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa serta menyerang seksual yang tidak pantas atau yang diinginkan oleh seseorang. Yang ketiga ada pelecehan gender. Perilaku ini berupa pernyataan seks yang menghina atau merendahkan seseorang karena jenis kelamin yang dimilikinya. Yang keempat ada pemaksaan seksual. Perilaku ini terkait seks yang disertai ancaman hukuman, artinya seseorang dipaksa melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Jika tidak, ia akan diberi hukuman tertentu, bisa berupa pencabutan promosi kerja, evaluasi kerja yang negatif, ancaman terhadap keselamatan diri atau keluarganya, sehingga ancaman teror dan juga pembunuhan. Yang kelima, penyuapan seksual. Perilaku ini berupa permintaan aktivitas seksual dengan janji imbalan yang dilakukan secara terang-terangan. Pelecehan seksual juga bisa dibedakan menurut perilakunya. Bentuk pelecehan seksual menurut perilakunya yaitu yang pertama ada komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang. Kemudian ada memberikan siulan pada orang lain di depan umum. Kemudian ada juga ajakan hubungan intim atau tindakan seksual lainnya. Ada juga menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual lainnya dan menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain. Menyentuh seksual yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin dan menampilkan gambar, video, cerita, atau benda seksual juga terhadap orang lain. Oke, selanjutnya di sini saya ada membahas mengenai sebuah contoh pelecehan seksual terhadap wanita. Jadi, tragedi ini terjadi pada bulan Mei pada tahun 1998 yang disebut sebagai salah satu catatan yang bersejarah yang menempatkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan yang luar biasa dahsyatnya dan juga kekejiannya. Karena pada bulan ini diduga terjadi beragam bentuk sistematika, transparansi, dan juga vulgarisasi kejahatan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Anak-anak pun tidak luput menjadi korban kekerasan seksual ini, sehingga menyebabkan Presiden Joko Widodo membuat peraturan yang diterbitkan melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang ancaman hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena begitu banyaknya kasus-kasus pemerkosaan terhadap anak pada tahun tersebut. Nah, kemudian ada hukuman terhadap pelaku pelecehan seksual. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP, yaitu merusak kesusilaan di depan umum
pada pasal 281, 283, perzinahan pada pasal 284, pemerkosaan pada pasal 285, pembunuhan pada pasal 338, pencabulan pada pasal 289, 290, 292, 293 ayat 1, 294, 295 ayat 1. Khususnya pasal 285 tentang pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya, sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta hukuman denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak sebanyak 500 juta rupiah. Dan bagi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2016, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, minimal 10 tahun penjara. Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur 3 sanksi tambahan, yaitu kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, dan juga pemasangan alat deteksi elektronik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap korban pelecehan seksual. Yang pertama itu dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang sangat mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban juga dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Yang kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual atau yang disebut dengan PMS. Yang ketiga, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan juga pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Yang keempat, itu ada dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Yang kelima, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosialnya. Hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit menjalani kehidupannya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual. Faktor pendorong terjadinya pelecehan seksual adalah dari pengaruh lingkungannya, seperti beredarnya video porno, film porno, dan juga gambar porno. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual, terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu, faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal. Di faktor internalnya ini adanya gangguan jiwa, kemudian ada kurangnya pendidikan agama, adanya kesempatan, gagal mengendalikan nafsu, menimbulkan kejahatan seksual, dan juga pengalaman kekerasan seksual masa lalu yang dialami oleh sang anak. Kemudian ada faktor internal. Faktor internal ini pesatnya kemajuan ilmu teknologi, kondisi perekonomian, rendahnya tingkat pendidikan formal, pendidikan keluarga yang terabaikan, dan juga peredaran pornografi dan juga miras. Oke, dari penjelasan saya barusan itu adalah akhir materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Saya undur diri, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.